Baik, Assalamualaikum anandaku sekalian. Apa kabar? Hari pertama ya di kelas 6. Kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema pertama yaitu indahnya saling menghormati. Nah, anandaku, pertanyaan pertama, kenapa kita harus saling menghormati? Kira-kira kenapa ya? Karena begitulah Al-Quran mengajarkan dan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita. Tahu nggak sih, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Coba kita simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Ada yang tahu tidak barusan itu bacaan surat apa ya? Yeay, itu adalah surah Al-Kafirun. Artinya Al-Kafirun adalah orang-orang kafir. Terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Mekah dan merupakan surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Berikut asbabun nuzul alias sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul surah Al-Kafirun dalam tafsirnya bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun juga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun. Mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik daripada agama kami,
kami telah ikut serta dalam mengambil keuntungan kami dalam agamamu. Jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu, maka kamu telah ikut serta dan mengambil keuntungan dalam agama kami. Mereka merasa heran ketika Rasulullah mendakwakan tauhid. Artinya, tauhid adalah menuhankan Tuhan yang satu, untuk beribadah hanya kepada Allah. Mereka pun menentang dakwah itu dengan berbagai cara. Setelah gagal menghentikan Rasulullah dengan menyakiti beliau, mereka menawarkan harta dan jabatan. Ketika upaya itu juga gagal, mereka mengambil jalan kompromi, menawarkan kerjasama dengan bersama-sama menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, lalu tahun berikutnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menurunkan surah Al-Kafirun sebagai jawabannya. Penawaran seperti itu adalah penawaran yang bodoh dan konyol. Amat mustahil Allah, Zat yang Maha Esa dan satu-satunya, dapat dibandingkan dengan Tuhan buatan manusia. Sedang manusia sendiri pun adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui surah Al-Kafirun ditegaskan bahwa tidak ada jalan temu antara syirik dan tauhid. Syirik artinya punya Tuhan lebih dari satu, tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah agungnya Al-Quran mewahyukan, dan betapa indahnya Rasulullah mengajarkan ungkapan, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sebuah pelajaran bahwa tidak ada tawar-menawar dalam mengisahkan Allah. Namun indahnya bahasa itu menyampaikan tidak ada paksaan dalam agama. Indahnya saling menghormati. Milikilah identitas, kenali batas, jaga kualitas. Semoga kita sukses dunia dan akhirat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah.